Seorang sopir miskin terpaksa menikahi anak majikannya yang hamil oleh pria lain, demi menutup aib keluarga besar. Namun dari keterpaksaan itu, tumbuh cinta dan pengorbanan yang tak terduga. Tulis solawat dan asal kota kalian di komentar. Jangan lupa subscribe. Semoga Allah limpahkan rezeki dan kebahagiaan untuk kalian semua. Amin. Pagi itu, udara terasa berbeda di rumah megah milik Tuan Dharma, seorang pengusaha berlian terkenal di kota itu. Reno, sopir pribadinya yang sudah 5 tahun mengabdi, baru saja mencuci mobil hitam yang setiap hari ia rawat seperti miliknya sendiri. Hidupnya sederhana, gajinya pas-pasan, tapi cukup untuk menafkahi ibunya di kampung. Tak pernah ia bermimpi lebih, apalagi mencampuri urusan keluarga majikannya yang penuh rahasia. Namun hari itu, seorang pembantu datang tergesa memanggilnya. "Reno, Tuan Dharma memanggilmu," katanya penting sekali. Hati Reno langsung berdebar. Selama 5 tahun bekerja, belum pernah sekalipun ia dipanggil ke ruang kerja sang majikan kecuali untuk hal luar biasa. Ia mengusap tangannya yang basah oleh air, merapikan seragamnya, lalu berjalan menuju ruangan besar di ujung koridor. Begitu pintu terbuka, aroma kayu mahal dan wangi kopi menyergapnya. Di sana, Tuan Dharma duduk tegap di kursi kulit hitam. Wajahnya tampak tegas tapi letih. Di sampingnya duduk seorang wanita muda yang tampak pucat dengan mata sembab. Reno mengenalnya, Laras, putri tunggal Tuan Dharma, perempuan cantik yang selama ini dikenal dingin dan berwibawa. "Silakan duduk, Reno," suara Tuan Dharma berat dan datar. Reno menunduk, duduk pelan di kursi depan meja kerja besar itu. Hening beberapa detik. Hanya bunyi jam dinding yang terdengar jelas di antara mereka. "Reno," kata Tuan Dharma perlahan, "aku ingin kau menikahi Laras." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar siang bolong. Reno mengangkat wajahnya dengan mata membulat. "Maaf, Tuan, saya tidak mengerti." Tuan Dharma menarik napas panjang. Laras sedang mengandung. Lelaki yang menghamilinya pergi begitu saja. "Aku tidak bisa membiarkan nama keluarga kami hancur. Aku butuh seseorang yang bisa menutup aib ini. Aku memilih kamu, Reno." Darah Reno seakan berhenti mengalir. Ia menatap Laras yang hanya menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. "Tuan, saya hanya sopir. Kami tidak memaksamu tanpa imbalan," potong Tuan Dharma cepat. "Setelah menikah, kau akan kuberikan rumah, usaha, dan masa depan yang lebih layak. Tapi satu hal, tidak boleh ada satu orang pun yang tahu kebenaran ini. Demi nama baik keluarga kami." Suasana menjadi hening kembali. Reno menatap lantai. Di hatinya berperang antara ketakutan dan belas kasihan. Ia melihat Laras menangis diam-diam. Entah kenapa, hatinya tak tega. Mungkin perempuan itu sama tertekannya seperti dirinya. Akhirnya, dengan suara gemetar, Reno menunduk dan berkata pelan, "Kalau itu yang harus saya lakukan, Tuan, saya terima." Tuan Dharma menatapnya lama, lalu mengangguk berat. "Terima kasih, Reno. Semoga keputusan ini menjadi jalan terbaik untuk kita semua." Sejak saat itu, hidup Reno tak lagi miliknya sendiri. Ia baru saja melangkah ke dalam kehidupan yang akan mengubah segalanya, tanpa tahu seberapa dalam luka yang menantinya di balik pernikahan itu. Hari itu rumah besar milik keluarga Dharma tampak sepi. Tak ada musik, tak ada tamu, tak ada tawa. Hanya beberapa orang keluarga dekat dan 2 saksi yang hadir dalam ruangan mewah yang diselimuti rasa tegang. Laras duduk mengenakan kebaya putih sederhana, wajahnya pucat dan pandangannya kosong. Di sebelahnya, Reno mengenakan setelan hitam pinjaman dari pembantu laki-laki rumah itu. Ijab kabul berlangsung singkat, namun setiap kata terasa berat menekan dada Reno. "Aku terima nikahnya Laras binti Dharma dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai." Suara Reno gemetar, tapi cukup jelas untuk disahkan oleh penghulu. Seketika suasana menjadi sunyi. Tak ada tepuk tangan, tak ada ucapan selamat. Hanya isak tertahan dari salah satu pelayan tua yang tak mampu menahan haru dan sedih sekaligus. Usai akad, Tuan Dharma menghampiri Reno dan menepuk bahunya perlahan. "Mulai hari ini, Laras adalah tanggung jawabmu. Jagalah dia sebaik mungkin." Reno hanya mengangguk. Tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya.
Ia tahu pernikahan ini bukan karena cinta, tapi karena sebuah kewajiban yang tak bisa ia tolak. Malam harinya, mereka berdua menempati rumah kecil di pinggir kota yang disiapkan Tuan Dharma. Rumah itu indah dan rapi, tapi terasa dingin dan asing. Reno menurunkan koper kecilnya di ruang tamu, lalu melihat Laras yang duduk diam di sofa, menatap kosong ke arah jendela. "Aku tahu kau tidak menginginkan ini," ucap Reno pelan. "Aku juga tidak. Tapi aku janji akan menjaga kehormatanmu." Laras tak menjawab. Ia hanya menarik napas panjang dan menatap Reno dengan mata penuh luka. "Kau tidak perlu pura-pura jadi pahlawan. Aku tahu ini semua karena ayahku memaksamu. Aku tidak butuh belas kasihanmu." Reno menunduk, tak berani membalas. Ia memilih diam dan masuk ke kamar kecil di ujung lorong. Malam itu terasa sangat panjang. Angin di luar berembus membawa suara serangga malam, seolah ikut menyaksikan dua hati yang terjebak dalam satu rumah tanpa cinta. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Reno tetap bekerja sebagai sopir di rumah besar, sementara Laras lebih sering mengurung diri. Mereka jarang berbicara, hanya saling bertemu di ruang makan tanpa banyak kata. Namun setiap kali Reno pulang larut, ia masih sempat menyiapkan segelas susu hangat dan meletakkannya di meja dekat kamar Laras. Tak pernah ia lihat diminum, tapi setiap pagi gelas itu selalu kosong. Entah diminum Laras atau dibuang, Reno tak ingin tahu. Ia hanya berharap, sedikit perhatian kecil itu bisa menghangatkan dinginnya hati yang hancur. Hingga suatu malam, Reno terbangun karena mendengar suara pelan dari kamar sebelah. Tangisan. Laras menangis lagi. Tanpa pikir panjang, ia melangkah mendekat. Dari balik pintu, ia mendengar suara Laras berbisik di antara isaknya. "Kenapa, Arman? Kenapa kau tega meninggalkanku?" Nama itu membuat Reno terdiam. Ia tahu itulah lelaki yang menjadi alasan dari semua penderitaan ini. Ia berdiri di depan pintu cukup lama, menatap gelap, lalu perlahan berbisik lirih. "Semoga Allah beri kekuatan untukmu, Laras." Setelah itu, ia kembali ke kamarnya, dengan dada yang terasa sesak tanpa tahu sebabnya. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tak ia duga. Perasaan iba perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum berani ia sebut cinta. Hari berganti minggu, dan suasana rumah kecil itu mulai sedikit berubah. Laras tak lagi sepenuhnya diam. Kadang ia menjawab sapaan Reno, meski dengan suara datar. Reno tak pernah memaksa. Ia hanya ingin Laras merasa aman. Tiap pagi sebelum berangkat kerja, Reno menyiapkan sarapan sederhana. Kadang roti, kadang bubur, kadang hanya teh hangat dan telur rebus. Laras tak selalu memakannya, tapi ia tak lagi menolak seperti dulu. Suatu sore, hujan turun deras ketika Reno menjemput Laras dari rumah sakit setelah pemeriksaan kandungan. Dokter mengatakan kondisi bayinya sehat. Reno merasa lega mendengarnya, meski bayi itu bukan darah dagingnya sendiri. Di dalam mobil, suasana hening. Hanya suara hujan dan wiper yang bergerak pelan. Hingga akhirnya Reno memberanikan diri bicara. "Dokter bilang kandungannya sudah 7 bulan ya?" tanyanya hati-hati. Laras menatap keluar jendela, lalu menjawab singkat, "Iya." "Syukurlah, semoga semuanya lancar sampai waktunya nanti." Tak ada balasan. Tapi kali ini, Laras menatap sekilas wajah Reno dari pantulan kaca. Ada rasa hangat yang ia sendiri tak mengerti. Beberapa hari kemudian, Reno mendapatkan kabar bahwa Arman, lelaki yang dulu menelantarkan Laras, kembali ke kota. Ia mendengar desas-desus itu dari salah satu sopir perusahaan lain. Reno langsung merasa tak tenang. Ia tahu cepat atau lambat, bayangan masa lalu itu akan kembali mengganggu. Sore itu, ketika Reno pulang, ia melihat Laras duduk di teras rumah sambil memandangi langit yang mulai jingga. Perutnya sudah membesar, membuat langkahnya terbatas. Reno menghampiri dengan hati-hati. "Laras, aku dengar Arman sudah kembali." Laras tersentak, menatap Reno dengan mata membulat. Kau dari mana tahu itu?" "Ada orang yang bilang. Aku cuma mau kau berhati-hati. Jangan sampai dia datang lagi hanya untuk melukai." Wajah Laras berubah. "Kau tidak tahu apa-apa tentang kami, Reno. Kau tidak tahu bagaimana rasanya ditinggalkan oleh orang yang kau cintai. Aku mencintainya, dan sampai sekarang aku belum bisa membencinya.
Suaranya bergetar, air mata mulai menetes. Reno tak menjawab. Ia tahu luka itu terlalu dalam untuk disentuh kata-kata. Ia hanya menatap Laras, menahan diri agar tidak menghapus air matanya. Kalau dia datang lagi, ucap Reno pelan, biar aku yang bicara dengannya. Kau tidak perlu melihatnya lagi kalau itu membuatmu sakit. Laras menatap Reno lama, lalu berbisik lirih, kenapa kau begitu baik padaku? Kau bahkan tidak mencintaiku. Reno menunduk. Mungkin karena aku tahu rasanya kehilangan sesuatu yang tidak akan kembali. Malam itu Laras tidak menjawab. Ia hanya menatap wajah Reno dalam diam. Ada sesuatu di matanya yang berubah. Ia mulai melihat pria itu bukan lagi sebagai sopir, bukan lagi sebagai pria yang dipaksa menikah dengannya, tapi seseorang yang perlahan hadir menambal retakan hatinya tanpa banyak kata. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. 2 hari kemudian, saat Reno pulang dari bekerja, ia menemukan pintu rumah sedikit terbuka. Di dalam, Laras berdiri dengan wajah tegang. Dan di hadapannya, berdiri seorang pria tampan dengan senyum sinis di bibirnya. Arman telah kembali. Suasana di ruang tamu terasa beku. Laras berdiri kaku, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Sementara di hadapannya, Arman berdiri dengan tatapan penuh percaya diri, seolah tak ada dosa yang pernah ia perbuat. Reno berdiri di ambang pintu, menatap pemandangan itu dengan dada bergemuruh. Jadi ini suamimu sekarang? Suara Arman terdengar sinis, matanya menelusuri Reno dari atas sampai bawah. Sopir, ya? Hebat juga keluargamu memilih pengganti seperti ini. Laras menggigit bibirnya. Pergi, Arman. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Arman tersenyum miring. Oh, jadi sekarang kau sok kuat? Dulu kau menangis memohon agar aku tidak meninggalkanmu. Sekarang malah menyuruhku pergi? Kau benar-benar berubah, Laras. Reno melangkah maju, berdiri di antara mereka. Lebih baik kau pergi. Apapun urusanmu dengan Laras sudah selesai. Arman tertawa pendek. Kau pikir kau siapa? Cuma sopir yang dipaksa menikahi perempuan ini karena aibnya. Jangan sok jadi pahlawan. Kata-kata itu menampar Reno, tapi ia menahannya. Matanya menatap Arman tajam, suaranya pelan tapi tegas. Aku memang cuma sopir, tapi sekarang aku suaminya. Dan kalau kau masih punya rasa malu, pergilah sebelum aku kehilangan kesabaran. Arman mendekat, menatap Reno dengan tatapan menantang. Kau pikir Laras mencintaimu? Kau cuma alat untuk menutupi kebodohan keluarga mereka. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, Laras berteriak dengan suara gemetar, "Cukup, Arman. Aku tidak butuh penjelasanmu lagi. Aku sudah menyesal mencintaimu. Sekarang, aku hanya ingin hidup tenang." Wajah Arman berubah. Sorot matanya yang semula angkuh kini tampak terluka. Ia memandang Laras lama, lalu mendengus pelan. Kau akan menyesal, Laras. Aku tidak akan diam saja. Dengan langkah cepat, ia pergi meninggalkan rumah itu, membanting pintu dengan keras. Hening kembali menyelimuti ruangan. Laras jatuh terduduk di sofa, tangisnya pecah. Reno mendekat pelan, menunduk di hadapannya. Sudahlah, dia sudah pergi, ucap Reno lembut. Aku bodoh, Reno, aku begitu mencintainya, dan dia mempermalukanku seperti ini. Tidak ada yang bodoh karena mencintai, jawab Reno pelan. Yang bodoh adalah orang yang menghancurkan cinta dengan kesombongan. Laras menatap Reno lama, air matanya masih mengalir. Dalam tatapan itu ada rasa hangat, rasa aman yang selama ini hilang. Terima kasih, Reno, suaranya nyaris berbisik. Reno hanya mengangguk, lalu berdiri dan menatap keluar jendela. Malam turun perlahan, membawa suara hujan yang kembali mengguyur. Di dalam hatinya, Reno tahu, sejak malam itu, sesuatu mulai berubah. Ia tak lagi sekadar pria yang menjalankan perintah majikan. Kini ia mulai benar-benar menjadi pelindung bagi perempuan itu. Namun di luar sana, Arman belum benar-benar pergi. Dalam gelap, ia menatap rumah itu dari kejauhan, dengan mata penuh amarah. Kau belum selesai denganku, Laras, gumamnya lirih. Belum. Beberapa minggu berlalu sejak kepergian Arman. Hidup Laras dan Reno mulai kembali tenang.
Walau bayangan masa lalu masih membekas, suasana rumah kecil itu kini terasa lebih hangat. Reno mulai memperbaiki pagar, menanam bunga di halaman, dan setiap sore ia duduk di teras menemani Laras menikmati teh hangat sambil menatap langit sore yang perlahan berubah jingga. Laras kini lebih sering tersenyum, meski senyumnya masih samar. Ia mulai bicara lebih banyak, mulai menceritakan hal-hal kecil. Tentang ibunya yang sudah lama meninggal, tentang masa kecilnya yang kesepian di rumah besar yang dingin. Reno hanya mendengarkan dengan tenang, tidak pernah memotong, hanya sesekali memberikan kata penguat. "Aku selalu dikelilingi banyak orang, tapi rasanya sendirian," kata Laras suatu sore. Reno menatapnya, lalu menjawab pelan, "Kadang orang yang paling kesepian adalah mereka yang hidup di rumah paling besar." Ucapan itu membuat Laras terdiam. Ia menatap Reno lama, lalu tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, senyum itu tidak pahit. Hari-hari terus berjalan. Kandungan Laras semakin besar, dan Reno menjadi tangan kanan sekaligus penjaga. Ia memastikan setiap kebutuhan Laras terpenuhi, dari makanan hingga obat-obatan. Setiap kali Laras merasa sakit, Reno selalu sigap memanggil bidan dan menenangkan hatinya. Suatu malam, Laras terbangun karena perutnya terasa kencang. Reno yang tidur di ruang tamu segera menghampiri. "Kau baik-baik saja?" tanyanya panik. "Sepertinya waktunya sudah dekat, Reno," jawab Laras dengan wajah menahan sakit. Tanpa pikir panjang, Reno segera membawa Laras ke rumah sakit dengan mobil tuanya. Dalam perjalanan, hujan turun deras. Jalanan licin dan gelap. Namun Reno tetap fokus. Tangannya erat memegang setir sambil berdoa dalam hati agar Allah memudahkan segalanya. Setibanya di rumah sakit, Laras langsung dibawa ke ruang bersalin. Reno menunggu di luar dengan jantung berdebar kencang. Setiap jeritan Laras dari balik pintu seperti menembus dadanya sendiri. Ia berdoa tanpa henti, memohon kepada Allah agar Laras dan bayinya selamat. Beberapa jam berlalu, hingga akhirnya seorang bidan keluar dengan senyum lega. "Selamat, bayinya laki-laki dan sehat." Reno berdiri, napasnya tercekat. Ia menatap pintu ruangan dengan mata berair, lalu menunduk dan berbisik lirih, "Alhamdulillah, terima kasih, Allah." Ketika ia masuk, Laras sudah terbaring lemah di ranjang. Di pelukannya, seorang bayi mungil tidur tenang. Laras menatap Reno dengan mata berkaca. "Namanya Alvano," ucapnya pelan. "Aku ingin kau yang menamainya, tapi entah kenapa nama itu muncul di hatiku." Reno tersenyum, lalu duduk di samping ranjang. "Alvano, nama yang indah." Laras memandangnya lama. "Reno, terima kasih karena sudah menemaniku melewati semua ini." Reno menatap bayi kecil itu dengan lembut. Ia tahu anak itu bukan darah dagingnya, tapi entah kenapa hatinya langsung penuh rasa sayang. Ia menyentuh tangan mungil itu perlahan, dan dalam hati berjanji akan menjaganya seperti anak sendiri. Namun di balik kebahagiaan itu, tak ada yang tahu bahwa seseorang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Di dalam mobil hitam yang terparkir di ujung jalan, Arman menatap ke arah rumah sakit dengan tatapan gelap. "Anakku lahir, tapi kau malah membiarkan pria lain di sisimu, Laras." Senyum dingin muncul di wajahnya. "Kau belum tahu apa yang bisa kulakukan." Malam itu, tanpa disadari siapapun, masa damai yang baru saja dimulai perlahan terancam kembali. Hari-hari setelah kelahiran Alvano terasa indah. Rumah kecil itu kini dipenuhi suara tangis dan tawa bayi. Reno belajar mengganti popok, menimang, bahkan menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suara pelan setiap malam. Laras tersenyum setiap kali melihat Reno berusaha menenangkan anaknya. Ada kehangatan yang dulu tak pernah ia rasakan, bahkan di masa paling bahagianya. Namun ketenangan itu mulai retak saat seseorang diam-diam mengirimkan surat tanpa nama. Amplop coklat itu ditemukan Reno di depan pintu rumah pagi hari. Di dalamnya hanya ada selembar kertas bertuliskan singkat, "Kau pikir semua ini sudah berakhir? Bayi itu bukan milikmu, dan aku akan datang menjemputnya." Reno menggenggam kertas itu erat, wajahnya menegang. Ia tahu siapa pengirimnya. Arman, lelaki yang tak tahu malu, yang dulu meninggalkan Laras saat hamil, kini berani muncul lagi menebar ancaman. Ia memutuskan untuk tidak langsung memberitahu Laras, takut membuatnya khawatir. Tapi malam itu, ia duduk lama di teras,
menatap langit gelap sambil berpikir keras. Dalam hatinya ia berdoa, memohon perlindungan kepada Allah. Keesokan harinya, Reno memperketat keamanan rumah. Ia mengganti kunci pintu, menambah lampu di halaman, bahkan menitipkan nomor telepon polisi setempat pada tetangga dekat. Ia tak ingin mengambil risiko sekecil apapun. Namun meski semua itu sudah dilakukan, perasaannya tetap tidak tenang. Beberapa malam kemudian, suara aneh terdengar dari halaman. Seperti langkah kaki di atas kerikil. Reno segera keluar dengan senter di tangan. Tak ada siapapun di sana, hanya angin malam dan daun kering yang berjatuhan. Tapi saat ia menoleh, bayangan seseorang sempat melintas di balik pagar. "Siapa di sana?" teriak Reno keras. Tak ada jawaban. Hanya suara motor yang melaju cepat meninggalkan tempat itu. Reno menatap jalanan kosong di depan rumah dengan rahang mengeras. Ia tahu, Arman sudah mulai bergerak. Pagi berikutnya, Laras menemukan Reno duduk di ruang tamu dengan wajah letih. Ia memegang cangkir kopi yang sudah dingin. "Kau kenapa? Sepertinya kau tidak tidur semalam," tanya Laras lembut. Reno menatapnya, lalu tersenyum tipis. "Tidak apa-apa. Aku hanya khawatir soal keamanan rumah. Banyak pencuri belakangan ini." Laras mengangguk, meski sorot matanya tampak ragu. Ia merasa ada sesuatu yang Reno sembunyikan, tapi ia memilih diam. Hari itu, Laras duduk di kursi goyang sambil menimang Alvano. Tatapannya lembut, tapi pikirannya melayang. Ia teringat masa lalu bersama Arman, semua janji palsu, semua kenangan pahit yang kini ingin ia buang jauh-jauh. Di sisi lain, setiap kali melihat Reno, hatinya tenang. Ia mulai sadar, pria yang selama ini dianggap asing itulah satu-satunya orang yang benar-benar hadir saat ia membutuhkan. Namun di luar sana, Arman belum menyerah. Ia kini tahu di mana Laras tinggal. Dari balik kemudi mobil tuanya, ia memandangi rumah kecil itu dengan tatapan gelap dan senyum dingin di bibirnya. "Kalau dia tidak mau mengembalikan apa yang jadi milikku, aku akan mengambilnya dengan cara apapun." Bayangan itu menandai dimulainya ancaman baru. Reno belum tahu seberapa jauh Arman akan melangkah, dan Laras belum menyadari bahwa ketenangan yang mereka nikmati hanyalah jeda sebelum badai datang menghantam. Malam itu udara terasa berat. Angin berembus lembab membawa aroma tanah basah. Reno duduk di teras sambil menatap jalan yang sepi, matanya tajam mengamati setiap bayangan yang lewat. Sejak menerima surat ancaman itu, tidurnya tak pernah benar-benar nyenyak. Ia tahu Arman tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang ia mau. Dari dalam rumah, terdengar suara tangis kecil Alvano. Reno segera bergegas masuk. Laras berdiri di samping ranjang bayi, wajahnya lelah tapi tetap lembut saat menggendong sang buah hati. "Dia sering terbangun akhir-akhir ini," ucap Laras pelan. Reno mengangguk. "Biar aku yang gendong. Kau istirahat saja." Laras menatapnya sejenak sebelum menyerahkan bayi itu ke pelukannya. Saat melihat Reno menimang dengan sabar, Laras tiba-tiba menunduk, menahan sesuatu di dadanya. Ada rasa yang tumbuh, diam-diam tapi pasti. Ia tak tahu sejak kapan mulai memandang Reno bukan hanya sebagai suami terpaksa, melainkan pria yang membuatnya merasa aman. Beberapa hari berikutnya, keadaan terlihat normal. Reno tetap bekerja sebagai sopir pribadi Tuan Dharma, sementara Laras mengurus Alvano di rumah. Namun ketenangan itu hanya di permukaan. Arman mulai menunjukkan diri secara terang-terangan. Sore itu, ketika Reno baru tiba di rumah majikan, ia melihat mobil hitam yang sangat dikenalnya terparkir di seberang jalan. Arman berdiri bersandar pada kap mobil, dengan tatapan licik dan senyum mengejek. Reno mendekat tanpa ragu. "Apa yang kau inginkan?" Arman tersenyum miring. "Kau tahu jawabannya. Aku ingin anakku. Laras boleh kau simpan, tapi anak itu darah dagingku." Reno mengepalkan tangan. "Anak itu sudah punya ayah. Aku." Arman mendengus, menatapnya tajam. "Kau pikir dengan menikahi Laras kau bisa jadi pahlawan? Kau cuma sopir, Reno. Tidak lebih." Ucapan itu menusuk, tapi Reno menatapnya tanpa gentar. "Mungkin aku cuma sopir, tapi aku tahu arti tanggung jawab. Sesuatu yang kau buang waktu kau meninggalkannya dulu." Arman terdiam sesaat, lalu tersenyum dingin. "Kau akan menyesal,"
Reno. Aku tidak akan diam. Tanpa menunggu jawaban, Arman masuk ke mobilnya dan melaju pergi. Reno berdiri terpaku, napasnya berat. Ia tahu itu bukan ancaman kosong. Malamnya, Reno tak bisa tenang. Ia menunggu Laras tertidur, lalu keluar ke halaman memeriksa keadaan. Tapi yang ia lihat membuat darahnya dingin. Di pagar kayu rumah, terpasang secari kertas bertuliskan kalimat yang membuat bulu kuduk berdiri. Kau tidak bisa melindungi semuanya. Kau akan kehilangan satu persatu. Reno meremas kertas itu sampai hancur. Hatinya penuh amarah. Ia sadar, Arman mulai bertindak nekat. Ia segera masuk rumah, memeriksa Laras dan Alvano yang sedang tidur. Wajah Laras tampak damai di bawah cahaya redup lampu kamar. Reno duduk di tepi ranjang, memandang keduanya dengan mata yang memerah. Dalam hati ia bersumpah, selama aku masih bernapas, tidak akan kubiarkan siapapun menyentuh mereka. Namun di luar sana, dalam gelap yang sunyi, sepasang mata menatap dari balik pepohonan. Arman berdiri di sana, memandangi jendela kamar yang menyala samar. Di tangannya, sebatang rokok menyala, dan dari bibirnya keluar senyum tipis penuh rencana. Kalau kau ingin perang, Reno, gumamnya pelan, kau akan mendapatkannya. Pagi itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Laras sedang menyiapkan sarapan sederhana, sementara Reno berusaha bersikap seperti biasa meski pikirannya dipenuhi bayangan ancaman semalam. Setiap suara kecil membuatnya waspada, setiap langkah orang asing membuatnya ingin memastikan keadaan aman. Reno, panggil Laras pelan sambil menuang teh hangat. Kau kelihatan tidak tenang akhir-akhir ini. Ada sesuatu yang kau sembunyikan? Reno menggeleng cepat, mencoba tersenyum. Tidak. Aku hanya sedikit lelah. Namun Laras tahu, senyum itu bukanlah senyum tenang. Ada sesuatu yang membebani suaminya, sesuatu yang ia belum tahu. Sore menjelang, Reno berangkat menjemput Tuan Dharma dari pertemuan bisnis. Hujan turun perlahan, membasahi kaca depan mobil. Di tengah perjalanan pulang, ia melihat motor hitam mengikuti dari jauh. Beberapa kali berhenti di lampu merah, bayangan itu tetap di belakangnya. Reno mulai curiga. Ia mempercepat laju mobil, lalu berbelok tajam ke arah jalan kecil di belakang perumahan. Motor itu ikut berbelok. Tanpa berpikir panjang, Reno menepi, keluar dari mobil, dan menghadang. "Siapa kau?" teriaknya. Pengendara itu membuka helmnya. Wajahnya muda, tapi dingin. "Bos cuma suruh pantau. Jangan macam-macam, Bang." Reno mengepalkan tangan. "Katakan pada bosmu, kalau dia mendekat lagi, aku yang akan datang mencarinya." Pemuda itu menatapnya sekilas, lalu menyalakan motor dan pergi. Reno berdiri di bawah hujan, napasnya berat. Ia sadar kini bukan sekadar ancaman, Arman benar-benar mengintai. Malamnya, ketika Reno pulang, Laras menunggunya di ruang tamu dengan wajah cemas. "Kau basah kuyup, Reno. Dari mana saja?" Reno hanya menjawab singkat, "Ada urusan kecil di jalan." Laras menatapnya lekat-lekat. "Kau berbohong lagi. Aku tahu ada yang sedang kau sembunyikan dariku." Reno terdiam, menatap api kecil di perapian. "Aku hanya tidak ingin kau takut." "Takut pada apa?" Suara Laras meninggi. "Aku punya hak tahu, Reno." Reno menarik napas panjang. Arman kembali. Dada Laras langsung terasa sesak. Bibirnya bergetar, suara keluar nyaris berbisik. "Dia datang lagi." Reno mengangguk pelan. "Dia bilang ingin anak itu." Laras mundur 2 langkah, tangannya menutup mulut. "Tidak mungkin. Aku tidak mau dia mendekati Alvano. Aku tidak mau." Reno memegang bahunya dengan lembut. "Tenang. Aku tidak akan membiarkan dia mengambil apapun darimu." Air mata jatuh di pipi Laras, tapi bukan hanya karena takut. Ada rasa lain di sana, keharuan yang sulit dijelaskan. "Kenapa kau selalu melindungiku, Reno? Bahkan ketika aku dulu menolakmu, mempermalukanmu." Reno menatapnya lembut. "Karena aku tahu rasanya ditinggalkan. Dan aku tidak ingin kau merasakan itu lagi." Laras tak kuasa membendung air mata. Ia menatap Reno dalam diam, lalu berkata pelan, "Terima kasih.
Namun sebelum keheningan itu berubah menjadi hangat, suara keras terdengar dari luar. Seperti sesuatu jatuh di halaman depan. Reno langsung berdiri dan berlari keluar. Laras mengikuti di belakang dengan jantung berdebar. Di depan pagar, mereka melihat botol kaca pecah berserakan, masih mengepulkan asap. Di atas pecahan kaca itu, tertempel secari kertas yang terbakar sebagian, bertuliskan, "Ini baru peringatan. Selanjutnya akan lebih panas." Laras menjerit kecil. Reno menggenggam tangannya kuat-kuat. Masuk ke dalam. Sekarang. Dari balik kegelapan jalan, terdengar suara mesin motor menjauh dengan cepat. Malam itu, rumah mereka tak lagi menjadi tempat aman. Reno tahu, perang yang selama ini ia hindari, baru saja dimulai. Sejak malam itu, suasana rumah berubah mencekam. Laras tak lagi berani membiarkan Alvano bermain di halaman depan. Reno pun memasang beberapa kamera kecil di sekitar pagar, sekadar berjaga-jaga jika ancaman itu datang lagi. Namun, di balik kewaspadaan itu, Arman semakin berani. Ia mulai mengirim pesan ke ponsel Laras, pesan bernada sinis dan mengancam. "Kau pikir bisa sembunyi di balik sopir itu selamanya? Aku akan ambil apa yang jadi milikku." Laras membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Reno, yang melihat dari jauh, segera mengambil ponselnya. "Jangan pernah balas. Aku akan urus ini." "Tapi Reno, kalau dia benar-benar datang, aku tidak akan biarkan dia mendekat." Nada suaranya tenang, tapi matanya menyimpan amarah yang dalam. Beberapa hari kemudian, Reno memutuskan pergi menemui seseorang yang dulu pernah bekerja untuk Arman. Namanya Bimo, mantan anak buahnya yang kini bekerja sebagai montir di bengkel kecil pinggir kota. Reno datang sore hari, mengenakan jaket lusuh. Bimo terkejut melihatnya. "Reno, lama banget kau nggak kelihatan. Ada apa?" "Aku butuh tahu di mana Arman sekarang," ucap Reno tanpa basa-basi. Bimo menatapnya hati-hati. "Kenapa? Kau mau cari masalah?" "Bukan masalah yang aku cari, tapi penyelesaian." Bimo menghela napas panjang. "Arman sekarang makin gila, Ren. Setelah ditinggal Laras, dia jatuh, bisnisnya bangkrut. Tapi dia masih punya beberapa orang suruhan. Katanya, dia mau mengambil kembali yang dia anggap miliknya." "Maksudnya Alvano?" tanya Reno, menatap tajam. Bimo mengangguk pelan. "Ya, dan dia nggak akan berhenti sampai dapat yang dia mau." Reno mengepalkan tangan, menahan emosi yang hampir meledak. "Terima kasih, Bim. Aku tahu apa yang harus kulakukan." Malam itu, Reno duduk sendirian di garasi, memandangi mobil tua yang dulu pertama kali ia gunakan saat menjadi sopir keluarga Dharma. Dalam diam, ia berdoa pada Allah agar diberi kekuatan menjaga keluarga kecil yang kini berarti segalanya baginya. Tapi di balik doa itu, seseorang sedang mengintai dari kejauhan. Bayangan seorang pria berdiri di seberang jalan, menatap rumah Reno dengan mata tajam penuh kebencian. Ia menyalakan sebatang rokok, menghembuskan asap pelan, lalu tersenyum miring. "Waktunya kau tahu rasanya kehilangan, Reno." Keesokan paginya, kejadian tak terduga mengguncang rumah itu. Saat Laras hendak membuka pintu depan, ia menemukan amplop hitam tergantung di gagang pintu. Di dalamnya, hanya ada satu foto Reno yang sedang menggendong Alvano di taman belakang. Di balik foto itu tertulis satu kalimat pendek. "Keluargamu cantik. Sayang, tidak akan lama lagi." Laras menjatuhkan amplop itu sambil menahan napas. Wajahnya pucat, tangannya bergetar. Reno yang baru keluar dari kamar langsung memeluknya. "Dia sudah tahu tempat ini, Reno," ucap Laras lirih. "Dia tahu segalanya." Reno menarik napas berat, menatap keluar jendela. Hatinya membara. "Kalau dia ingin datang," katanya pelan, "biar aku yang menyambutnya." Langit mendung menggantung di atas rumah kecil itu. Suasana seolah menandakan badai besar akan segera datang, bukan badai hujan, tapi badai dendam yang belum selesai. Hujan turun deras malam itu. Angin berdesir membawa suara genting beradu dan ranting patah. Reno berdiri di depan jendela, matanya tak lepas dari halaman gelap di luar. Ia tahu, sesuatu akan terjadi malam ini.
Ia bisa merasakannya. Laras memeluk Alvano yang sudah tertidur di pelukannya. Wajahnya tampak pucat. "Reno, apa kita harus pindah saja? Aku takut sesuatu terjadi pada anak ini." Reno menoleh, lalu berjalan mendekat. Ia mengusap kepala Alvano perlahan. "Tenanglah. Selama aku masih di sini, tidak akan ada yang menyentuh kalian." Namun jauh di ujung jalan, 3 motor berhenti tanpa suara. Lampunya dimatikan. 3 pria berjaket hitam turun, berjalan perlahan menuju rumah Reno. Salah satunya membawa botol bensin, satunya lagi menggenggam besi panjang. Di antara mereka, sosok Arman berjalan paling depan dengan langkah mantap. Wajahnya keras, matanya merah menatap tajam ke arah rumah itu. "Sudah cukup dia merusak hidupku," gumamnya dingin. "Sekarang giliranku membalas." Reno, yang sejak tadi berjaga, menangkap bayangan mereka lewat kamera kecil di monitor ponsel. Ia segera mematikan lampu rumah, lalu memegang linggis di dekat pintu belakang. Ia menoleh pada Laras. "Ambil anak itu. Pergi ke kamar belakang, kunci pintunya. Jangan buka sampai aku panggil." Laras menggeleng panik. "Reno, jangan keluar. Mereka bisa mencelakanmu." Reno hanya menatapnya lembut. "Kau pernah bilang aku orang baik. Biarkan malam ini aku buktikan itu." Pintu depan bergetar keras. 1 pukulan, 2 pukulan. Arman meneriakkan nama Reno. "Keluar. Jangan sembunyi seperti pengecut." Reno membuka pintu perlahan, berdiri tegak menatap mereka di bawah guyuran hujan. "Aku di sini, Arman. Apa yang kau mau?" Arman tersenyum sinis. "Kau tahu betul apa yang aku mau. Anak itu, darahku. Kembalikan dia padaku." Reno mendekat beberapa langkah. "Darahmu tidak menentukan siapa ayahnya. Kasih dan tanggung jawab yang melakukannya. Dan anak itu tidak butuh laki-laki sepertimu." Arman tertawa pendek, lalu menatap 2 anak buahnya. "Habisi dia." Mereka menyerang serentak. Reno menangkis besi dengan linggis, suara logam beradu menembus suara hujan. Pertarungan sengit terjadi di depan rumah. Reno terdesak, tapi matanya tetap menyala oleh tekad. 1 pukulan keras menghantam pundaknya, namun ia membalas dengan ayunan linggis yang membuat salah satu lawan tersungkur. Laras yang mendengar suara gaduh menjerit dari dalam. Ia memeluk Alvano erat, air matanya tak henti mengalir. "Allah, lindungi dia." Arman menarik pistol kecil dari balik jaketnya. "Cukup sudah," teriaknya sambil menodong ke arah Reno. Reno berdiri dengan napas terengah, darah menetes dari pelipisnya. "Kau benar-benar sudah kehilangan akal." Arman menarik pelatuknya, tapi sebelum peluru dilepaskan, suara keras memecah udara, bukan dari pistol Arman, tapi dari belakangnya. Salah satu anak buahnya menjerit kesakitan, lalu roboh.